Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar pengembangan masyarakat Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota saya ya, anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Vicky Akmal Sajetama, yang kedua ada Ma'ruf Shodikul Amin, dan yang ketiga ada Wilda Khairunisa. Ya, di sini saya dari kelompok kami akan mempresentasikan sedikit tentang materi kami yang bertemakan tentang pendampingan masyarakat ya. Ya, baik, langsung saja ke materi ya. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Disimak ya teman-teman. Ya, yang pertama ada pengertian pendampingan ya. Apa itu pendampingan? Pendampingan itu adalah upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi, sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik dengan bantuan tenaga pendamping sebagai fasilitator, komunikator, motivator, dan dinamisator. Pendampingan merupakan suatu bentuk pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yang dipilih karena sesuai dengan tuntutan masyarakat. Yang kedua itu adalah ada tujuan pendampingan ya. Tujuan pendamping. Ya, pendampingan bertujuan untuk memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat supaya dalam membebaskan diri dari ketergantungan baik fisik maupun mental. Tujuannya adalah untuk mencapai sebagai berikut ya. Yang pertama ada kemampuan berdikari. Yang kedua itu ada berpikir progresif dan transformatif. Yang ketiga ada merencanakan dan mewujudkan perubahan sistematis. Dan yang keempat ada mendapatkan hasil yang rasional. Yaitu adalah tujuan dari pendampingan ya. Terus kita lanjut, di sini ada peran dan fungsi peran-peran pendampingan ya. Yang pertama ada fasilitator, yang kedua ada animator, dan yang ketiga ada koordinator. Fasilitator itu penyelenggara proses untuk membantu masyarakat mendiskusikan persoalannya sendiri. Dan koordinator itu adalah pembantu masyarakat dalam menggali dan menggunakan semua potensinya. Pendampingan berperan sebagai fasilitator, animator, dan koordinator. Pada prinsipnya, seseorang fasilitator atau animator berperan sebagai the master of ceremony atau MC yang biasa kita kenal ya, yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan kunci atau any question yang eksploratif tanpa mengintervensi materi yang dibahas. Peran pendamping adalah penyelenggara proses untuk membantu masyarakat mendiskusikan persoalannya sendiri sepuas dan seproduktif mungkin. Terus yang ketiga ada sebagai pembantu masyarakat dalam menggali dan menggunakan semua potensinya untuk diorganisasikan ke dalam satu kelompok kerja yang lebih kreatif dan konstruktif. Ya, mungkin itu sedikit materi ya dari pemateri yang pertama, yaitu saya sendiri. Ya, mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh teman saya ya untuk lanjutannya. Terima kasih. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri 1. Fungsi pendampingan. Pendampingan berfungsi netral terhadap persoalan yang dibahas dalam proses diskusi dan tidak berwenang menentukan keputusan kecuali memberikan fasilitasi. Pendampingan berfungsi menjamin adanya komunikasi yang baik dalam kelompok dan agar semua anggotanya puas dan peduli sepenuhnya terhadap keputusan yang diambil. Pendampingan juga berfungsi merangsang masyarakat untuk berpikir kritis, mengidentifikasi masalah, dan menemukan pemecahan masalahnya. Selanjutnya, kriteria kualitas pendamping. Untuk menjalankan strategi pendampingan, maka harus diperlukan kapasitas pendamping, yaitu sebagai berikut. Berkepribadian ramah dan mampu untuk mengekspresikan perasaan setuju dan menerima. Selanjutnya, memiliki keterampilan sosial dengan kemampuan mengajak masyarakat dan mengarahkan mereka tanpa mencederai inisiatif mereka. Mengorganisasikan kesanggupan yang ada sehingga semua sumber daya tertata serta pengaturan logistik tertangani dengan baik. Memiliki kemampuan mencatat dan mendokumentasikan proses serta memfasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Luas dalam menanggapi perubahan kebutuhan masyarakat dan memahami dengan baik persoalan-persoalan.
Selanjutnya, manajemen pendampingan. Manajemen pendampingan dilakukan untuk menghindari adanya pelampauan batasan-batasan hubungan interaksi antara kelompok masyarakat dengan lembaga pendamping. Manajemen pendampingan itu tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen pendampingan, yaitu manajer, yaitu koordinator yang memfasilitasi tim atau kelompok supaya dapat mengatur diri sendiri, swakarsa, swakendali, dan swakelola. Komunikasi dijadikan sebagai dasar untuk melakukan dialog dalam memupuk tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dijiwai oleh semangat dan saling mendukung. Melaksanakan praktik-praktik transparansi dan komunikasi terbuka, serta tanggung jawab dalam hal apa dan siapa yang menetapkan prosedur dan mengambil keputusan haruslah dengan jelas. Ya mungkin itu saja ya dari kelompok kami mengenai tema pendampingan masyarakat ya. Ya, kalau misalnya ada kekurangan, kelebihan, monggo untuk dikomen aja nggak apa-apa. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.